Sedangkan sengketa pasti perwakilan kelompok atau bahkan perwakilan negara. Jadi sengketa itu lebih luas daripada konflik. Nah, hari ini kita bahasnya adalah sengketa batas wilayah. Oke, ini ada 7 pembelajaran. Mampu menjelaskan sengketa batas wilayah. 2. Serta didik mampu menjelaskan cara penyelesaian sengketa batas wilayah. Oke, jadi tadi hari ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu pertama apa tentang sengketa batas wilayah itu, terus apabila terjadi sengketa batas wilayah bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ada 2 materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, gambar ini menjelaskan tentang perebutan. Jadi sengketa itu lebih banyak apa? Perebutan, ya, baik perebutan yang sifatnya batas wilayah atau klaim dalam bentuk yang lain. Contohnya kalau kita kaitkan dengan sosial budaya, apa yang pernah diklaim oleh negara lain? Ayo, tangan. Mati, apa lagi? Wayang, Malaysia. Oke. Malaysia negara. Kalau bentuknya apa lagi? Memang kebanyakan adalah apa? Angklung lagi. Sudah sih, ya budaya nanti yang kalau kita kaitkan dengan sosial budaya. Tadi ya ada seni budayanya, kesenian sama kuliner yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan sosial budaya adalah salah satu cukup sering diperebutkan atau diklaim sepihak adalah masalah sosial budaya. Kenapa? Kenapa budaya kita mudah diklaim? Menurut kalian kenapa? Kenapa? Kok bisa orang Malaysia
konten atau video dalam hanya foto dan sebagainya. Itu salah satu cara sebagai generasi muda yang update tentang teknologi. Nah, tadi karena kita bahas tentang wilayah ya, jadi kita hari ini ada ATHG. Kira-kira apa itu? Coba tebak. A-nya apa? Apa? A-nya kira-kira apa? Yang berhubungan dengan sengketa, yang berhubungan dengan batas wilayah. Area, oke. T-nya tanah. H-nya yang T-nya apa? Tanah. Tantangan. Tantangan. Nah, jadi hanya satu lagi, gangguan, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Tapi malah ancaman. Kalau kalian diancam itu lebih bahaya diancam, ditantang atau hambat? Kenapa? Karena apa? Kenapa ancaman itu sengketa itu maksudnya di ancaman, bukan di tantangan, bukan di hambatan atau di gangguan? Oke, terus yang terjadi di Aceh, gam. Nah itu bentuk dari ancaman. Oke, kenapa disebut ancaman? Karena sifatnya adalah yang paling merusak langsung ke negara dibanding dengan hambatan dan sebagainya. Makanya ancaman itu biasanya bentuknya kebanyakan adalah militer atau yang secara bentuknya secara langsung. Tapi ancaman dalam bentuk yang lain juga bisa terjadi, misalnya beda sosial budaya, ekonomi dan sebagainya. Terus yang kedua ada tantangan. Tantangan apa? Kalau tantangan yang kalian hadapi sekarang apa? Ujian, sekolah. Sebagai generasi muda, apa tantangan kalian? Yang kalian gunakan setiap hari itu apa? Apa yang kalian gunakan setiap hari? AP itu maksudnya tantangan. Kenapa bisa? Hambatan, sebagainya. Selain dari yang contoh itu tadi, narkoba, tadi apa lagi? Hambatan. Korupsi. Itu hambatan ya. Sifatnya memang belum mengancam saat ini. Contoh ibaratnya kalau orang korupsi kira-kira saat ini kita masih rugi nggak? Rugi, tapi secara langsung belum. Karena kita masih bisa menikmati fasilitas negara dan sebagainya. Tapi lambat laun kalau semakin banyak, maka jadi lagi hambatan. Oke, tadi kan kita bahas tentang batas wilayah. Maka kita yang paling tahu harus, karena kita belajar PKM, harus tahu dasarnya dulu. Dan dasarnya apa? Pertama, karena sumber dari segala sumber hukum kita apa? Pancasila, pasti yang pertama adalah Pancasila. Terus dilanjutkan dengan peraturan tertulis atau konstitusinya, UUD dan sebagainya. Nah, kalau yang pertama pasal 1 ayat 2 kira-kira bunyinya apa? Yo, pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pasal 25. Yo, cari pasal 25. 25A. Oke, negara Indonesia adalah yang mendirikan negara Nusantara yang ditetapkan batas wilayahnya melalui undang-undang. Dan yang karena kita ini banyak pulau-pulau yang di luar, yang jaraknya cukup jauh dengan pulau-pulau besar. Contoh, kalau di Sumatera itu Sabang, Pulau B itu dia pulau sendiri ya, nah titik luar Indonesia itu bukan di Pulau Aceh. Nah itu kalau tidak diklaim secara langsung dimasukkan dalam peraturan, bisa aja diklaim oleh negara lain. Nah itu salah satu kelemahan dari Indonesia. Atau kemarin sempat dengar berita apa yang heboh
diri Malaysia sejak tahun 1996. Yang kedua ada Blok Ambalat, letaknya sama lah, tapi itu pulaunya tidak kelihatan ya, pulaunya kecil, tapi dia tuh dekat. Kenapa diperebutkan? Karena pulau tersebut satu, pariwisatanya bagus dalam artian lautnya. Yang kedua, di Blok Ambalat itu banyak sumber tambang. Ya, jadi itulah kenapa diperebutkan oleh negara lain. Nah, yang ketiga ada Natuna, tapi Natuna ini bukan dari Malaysia. Kalau yang tadi dua itu dari Malaysia. Natuna itu kita tahu Cina Selatan. Oh, ada video tapi ya. Ada yang ingin tanya, Pak? Baca aja dulu ya, Nak. Dan yang terakhir adalah di Pulau Selat Malaka. Jadi banyak ya, Nak, yang diklaim oleh negara lain, terutama negara-negara yang bertetangga dengan kita. Yang kebanyakan itu daerah mana? Daerah Kalimantan, Kalimantan. Nah, yang pertama apa? Apa negosiasi? Negosiasi apa? Menawar, apa lagi? Ada kan? Tahu kan pengertian negosiasi? Tawar menawar, apa lagi selain tawar menawar? Kesepakatan, apa lagi? Pernego. Yang ujung negosiasi apa, Nak? Negosiasi. Pernah nggak bernegosiasi? Tawar menawar. Biasanya sering negosiasi kalian dengan siapa? Dari guru. Nawar apa emang? Nawar tugas ya. Dengan orang tua pernah? Nah, jadi negosiasi itu apa? Bukan hanya tawar menawar, tapi berunding atau berdiskusi tentang suatu masalah tertentu. Nah, kalau dalam penyelesaian secara internasional, negosiasi itu perundingan ya. Yang kedua ada mediasi. Mediasi itu masih dalam bentuk tahap perundingan, tetapi lebih ditekankan lagi kalau misalnya kemudiannya ada lagi. Kalau negosiasi dia baru sebatas menjelaskan diskusinya tadi ya. Yang ketiga ada konsolidasi. Ini bisa juga dihadirkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bisa jadi dari ini kan secara umum diskusikan di bawah terjadinya sengketa. Silakan pilih salah satu sengketa. Misal kalian pilih Natuna. Judul awalnya adalah Kepulauan Natuna. Nah, terus jawab pertanyaan ketiga itu. Jadi sengketa yang kalian bahas tidak melebar, hanya satu sengketa. Baginya kelompoknya jadi 6 aja. Ya, jadi 6 kelompok. Ya, tapi 6 kelompoknya sengketanya jangan sama. Kalau yang sudah ada bahas Natuna, jangan bahas lagi Natuna. Oke? Kalau dikumpulin satu pertama kalau tugas kelompok. Yang mana? Jadi cara mas dulu. Ya.
apa belajar materi selanjutnya tentang apa? Tentang kedaulatan negara Republik Indonesia di materi